Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen 2 bab turunan fungsi. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya. Kita masuk ke halaman 83 ya Dek ya. Ini bagian esai. Oke, langsung saja soal nomor 1. Jangan lupa untuk bagian pilihan ganda ada bisa cek ya di YouTube kakak Makin Privat. Diketahui fx sama dengan 3 cos x plus 9 ditambah 2 sin 4x plus 5. Tentukan turunan pertama dan turunan kedua. Ya, oke ya. Saya akan tulis terlebih dahulu untuk fungsi fx 3 cos x plus 9 ditambah dengan 2 sin 4x plus 5. Nah, ditanya adalah turunan pertama, maka nanti f aksen x itu rumusnya adalah cos itu turunannya min sin ya, maka nanti min 3 sin x plus 9. Nah, x turunannya adalah 1. Selanjutnya, sin itu turunannya adalah cos, maka nanti 2 cos 4x plus 5, lalu 4x plus 5 diturunkan jadi 4. Ya, maka nanti negatif 3 sin x plus 9 ditambah dengan 2 kalikan 4 itu 8 ya, 8 cos 4x plus 5. Oke ya. Ini adalah turunan pertamanya. Selanjutnya ditanya adalah turunan keduanya. Sin itu turunannya cos ya, maka nanti min 3 cos x plus 9, lalu x plus 9 diturunkan 1. Ditambah dengan 8 cos. Cos itu turunannya adalah min sin. Maka nanti min 8 sin 4x plus 5 saya kali dengan 4, turunan di 4x plus 5 ya. Maka nanti min 3 cos x plus 9 min 8 kalikan 4 itu adalah min 32 sin 4x plus 5. Oke, inilah turunan keduanya. Kita bisa lanjut ya ke soal nomor 2. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Untuk fungsi fx 2x plus 1 cos 2x. Nah, ini berarti bentuknya adalah u dikali dengan v. Maka nanti f aksen x itu rumusnya apa D? U aksen v plus u v aksen. Ya, 2x plus 1 diturunkan menjadi 2. V-nya itu adalah cos 2x. Ditambah dengan u-nya itu adalah 2x plus 1. V aksen cos itu turunannya adalah min sin 2x. 2x diturunkan jadi 2 gitu ya. Maka nanti 2 cos 2x 2 dikalikan min 1 itu adalah min 2. Min 2 sin 2x dikali dengan 2x plus 1. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke poin B. Diketahui ada fungsi gx itu adalah sin x dibagi dengan sin x plus cos x. Ditanya adalah turunannya, maka nanti g aksen x itu tipenya adalah u per v ya di sini ya. Maka nanti u aksen v dikurangi uv aksen dibagi dengan v kuadrat. Oke, turunan dari sin itu adalah cos x dikali, ini adalah v-nya, sin x ditambah dengan cos x. Dikurangi u-nya itu adalah sin x, dikali dengan v aksen. Sin itu turunannya adalah cos itu turunannya adalah min sin x. Dibagi dengan v kuadrat. Sin x ditambah dengan cos x kita kuadratkan. Oke ya. Ya, cos dikalikan sin atau saya rubah menjadi sin x dikalikan dengan cos x. Cos kalikan cos itu adalah cos kuadrat x. Sin dikalikan cos, maka nanti sini min sin cos. Min kali min itu jadi plus ya, plus sin kuadrat x. Kita bagi dengan sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x ditambah dengan 2 sin cos. 2 sin x dikali dengan cos x. Nah, kita jabarkan kayak gini boleh. Oke ya, sin cos dikurangi sin cos itu adalah habis.
sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1 dibagi dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1 ditambah dengan 2 sin cos itu sama saja dengan sin 2x. Oke ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut, tentukan bentuk f aksennya. Oke. Kita akan tulis terlebih dahulu untuk fungsi fx-nya, yaitu tan kuadrat pi ditambah x per 4. Nah, maka nanti 2 tan, 2 kurangi 1 ya 1 ya, nggak usah ditulis, pi ditambah x per 4. Lalu tan kita turunkan. Tan diturunkan itu adalah sek kuadrat ya, saya tulis di sini, sek kuadrat pi plus x per 4. Selanjutnya dikurung kita diturunkan ya, pi nggak bisa diturunkan karena nggak punya variabel. Ini sama saja 1/4 x ya, maka diturunkan jadi 1/4. Maka nanti turunannya itu adalah 2 tan pi plus x per 4 dikali dengan 1/4. Sek itu sama saja dengan 1 cos kuadrat pi plus x per 4 ya. Ini turunannya ya. Selanjutnya untuk poin B yang ditanya itu adalah f aksen min 3 pi ya. Ya tinggal kita substitusikan, x nya itu adalah min 3 pi. 2 tan pi ditambah ini min 3 pi ya, sorry. Ini berarti plus sama min jadi min 3 pi ya. Min 3 pi per 4 dikali dengan, oh ini hilang aja ya deh, ini sisa 2 di sini ya. Ini 2-nya saya hilangkan saja, maka setengahnya saya taruh depan lah ya. 1 per cos kuadrat pi dikurangi 3 pi per 4. Oke, saya akan lanjutkan di sini ya dek. Maka nanti setengah tan pi dikurangi 3 pi, ini kan sama aja 1 dikurangi 3/4 ya. 1 kurangi 3/4 maka 1/4 pi dikali dengan 1 per cos kuadrat, ini 1 dikurangi 3/4 itu adalah 1/4 pi. Nah, 1/4 pi itu sama aja 45 derajat ya. Maka nanti setengah dikali tan 45 derajat itu adalah 1. Kita bagi dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2 ya. Maka nanti akar 2 per 2 kita kuadratkan ya. Setengah dikalikan 1 itu adalah setengah dikali 1 per. Ini kan akar 2 dikuadratin 2, 2 dikuadratin 4, 2 per 4 itu setengah. Oke ya, maka setengah dibagi setengah itu jawabannya adalah 1. Ya, lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Turunan fungsi fx sama dengan 2 min 2 sin pi per 2x bernilai 0 di x1 dan x2. Nah, ini artinya turunannya berarti f aksen ya. F aksen bernilai 0. Ya, kita turunkan saja. 2 tidak bisa diturunkan, maka nanti min 2 sin pi per 2x kita turunkan. Sin turunannya itu adalah cos ya, maka nanti min 2 cos px per 2 saya kali dengan px per 2 kita turunkan jadi pi per 2 ya. Iya, ini kan sama saja variabelnya x. Oke ya, sin turunannya adalah cos, min 2 kita dari sini, pi x per 2 kita turunkan jadi pi per 2 sama dengan 0. Ini kita coret gitu ya. Maka nanti negatif pi cos px per 2 sama dengan 0. Maka nanti cos pi per 2 itu sama aja 90 ya. Cos 90x sama dengan 0 dibagi dengan negatif pi ya 0. Maka nanti cos 90x, cos berapa yang 0? Yaitu cos 90 derajat. Kita coret-coret. Maka nanti 90x sama dengan 90. Maka nanti nilai x-nya itu adalah 1. Nah, sekarang untuk cos 90x sama dengan yang ini ya. Cos berapa lagi deh? Yang 90 yaitu cos 270. Coret-coret ya, maka nanti 90x sama dengan 270. Maka nanti x-nya itu adalah 3.
Ya, X1 dan X2-nya sudah kita peroleh. Oh, sorry, X1-nya lebih besar ya. Maka nanti X1 itu adalah 3, X2-nya itu adalah 1. Tentukan nilai dari X kuadrat, X1 kuadrat ditambah dengan X2. X1-nya adalah 3 ya, maka nanti 3 kuadrat ditambah dengan 1. 9 ditambah 1 itu jawabannya adalah 10. Lanjut ya, kita ke soal nomor 5, soal terakhir untuk bagian esai. Diketahui Y sama dengan sin kuadrat 2T, sedangkan X sama dengan sek 4T. Untuk pertanyaan poin A, tentukan DY per DX dalam variabel T. Nah, mintanya kan DY per DX. DY itu turunan terhadap Y, DX itu turunan terhadap X ya. Maka nanti DY per DX itu artinya ini DY nya kita akan cari dulu ya. DY itu turunannya kita masukkan di sini 2 sin 2T, lalu sin turunannya adalah cos 2T, lalu 2T diturunkan jadi 2 ya. Maka nanti DY nya itu adalah 2 sin 2T cos 2T kalikan 2. Selanjutnya yang ini DX turunannya adalah sektan ya, maka nanti sek 4T dikali dengan tan 4T. Saya kali dengan 4 ya, 4 itu adalah turunan 4T. Lalu ya, kita lihat di sini 2 sin cos. Ada yang masih ingat ya dek, untuk sifat misalkan saya buat ada sin 2A, itu rumusnya adalah 2 sin A dikali dengan cos A. Nah, di sini A-nya itu adalah 2T. Nah, maka nanti rumusnya sin 2 dikali A-nya itu 2T. Maka untuk 2 sin 2T cos 2T saya akan rubah menjadi sin 2 dikalikan 2T, maka nanti sin 4T. Ya, ini ya. Lalu saya kali dengan 2. Kita bagi dengan sek 4T dikali dengan tan 4T dikali 4. Ya, 2 dibagi 4 nanti sini setengah ya dek. Maka nanti kita bisa mencari poin B. Ini turunannya DY per DX. Lalu tentukan DY per DX jika diminta X-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat ya, untuk di sini X sama dengan sek 4T ya. Jadi sek 4T itu sama dengan X. Maka artinya sek 4T itu sama saja dengan 3. Maka nanti DY per DX bisa kita sederhanakan lagi ya dek. Sin 4T dibagi dengan sek 4T. Lalu tan itu kan sin per cos ya. Maka nanti sini sin 4T cosnya jadi di atas ya, cos 4T. Ya, di sini nanti dikali 2 ya. Maka sinnya boleh kita coret. Maka nanti 1/2 dikali cos 4T dibagi dengan sek 4T. Ya, di sini kita bisa sederhanakan lagi ya. Cos 4T. Sek itu kan sama aja per cos ya, dek. Maka nanti kan 1 dibagi cos 4T nanti naik ke atas ya. Maka jawabannya adalah setengah cos kuadrat 4T. Nah, ini cos dibagi sek. Jadinya cos kuadrat. Oke. Ya, kita bisa lanjut ke sini ya. Setengah cos kuadrat 4T. Cos kuadrat 4T itu nilainya berapa? Kita lihat ya di sini ya. Sek itu kan seperkos ya dek. 1 per cos 4T sama dengan 3. Maka nanti cos 4T sama dengan 1/3. Nah gitu ya. Ini 3-nya ke sini. Ya, cos 4T itu adalah 1/3. Maka nanti setengah dikali dengan 1/3 kuadrat. Oke, maka nanti setengah dikalikan 1/9, jawabannya adalah 1/18. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham ya, dek. Kita akan kembali di video Les Math Game selanjutnya. Assalamualaikum.